Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru di SMK Budi Mandiri. Khususnya pada hari ini kita berada di kelas matematika, kelas 10 TKJ maupun TKR. Pada hari ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dan mengetahui bagaimana sistematika pembelajaran dengan saya. Setelah itu kita akan mengetahui apa itu matematika sebenarnya. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Arini Putra. Kalian boleh memanggil saya Bapak Rizky. Saya tinggal di Cimanggung. Nah, terpampang di depan layar kalian ada kontak saya, ada email maupun WhatsApp. Apabila kalian ingin bertanya tentang matematika, kalian boleh mengontak saya ya. Nah, pada setiap pembelajaran saya menamakan pembelajaran ini adalah Math is Easy ya. Sekarang kita asumsikan, kita ubah mindset kita bahwa matematika itu mudah ya. Jangan lagi ada berkata bahwa matematika itu sulit, matematika itu sungguh menyiksa ya. Kita hilangkan itu semua, oke? Lalu bagaimana sistematika pembelajaran dengan saya? Berhubung saat ini kita masih belum diizinkan untuk tatap muka, pandemi COVID ini masih ada. Jadi untuk saat ini, untuk sementara ini kita belajar melalui daring ya, atau dalam jaringan. Nah, nanti dari pembelajaran daring ini, insya Allah di setiap pertemuan saya akan memberikan kalian video pembelajaran ataupun handout atau LKS. Nah, untuk bukti adanya kalian hadir dalam pembelajaran saya, nanti akan saya berikan tugas secara online. Nah, nanti media yang saya gunakan itu Google Classroom ya. Bagi kalian yang belum tahu Google Classroom itu apa? Google Classroom adalah sebuah media pembelajaran di mana di sana menyediakan fitur-fitur sehingga kita bisa saling berbagi materi maupun soal ya. Nah, nanti tutorial menggunakan Google Classroom akan saya bagikan di video terpisah ya. Nah, untuk penilaian kehadiran sebesar 20%, tugas sebesar 20%, ulangan 30%, UAS 30%. Lalu, adapun materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan adalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma, ada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, ada sistem persamaan linier, dan ada program linier. Untuk sumbernya kita bisa di sumber paket matematika kelas 10, bisa juga di internet, bebas ya. Kita bebas belajar. Nah, sekarang kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan matematika. Kalau saya tanya kepada kalian semua apa matematika itu, pasti dari kalian akan menjawab, matematika selalu hitung-menghitung, selalu menghafal rumus, ujung-ujungnya susah. Iya enggak? Dari susah, kita ujung-ujungnya jadi males. Sebenarnya matematika itu lebih dari itu ya. Tidak hanya itu. Dan susah dan malas juga ini harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Baiklah, kita harus mengetahui dulu apa itu matematika. Coba kalian simak video yang berikut ini. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang memaksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita.
Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk nyelesain masalah yang kita hadapin di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun, sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa ngebuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam penghitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika, sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunain untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Ya, bagaimana sekarang sudah ada gambaran apa itu matematika dan apa kegunaan matematika? Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita agar mudah belajar matematika? Saya memiliki beberapa tips yang memang sudah saya lakukan sejak dahulu dan itu bekerja sangat dengan baik. Mungkin ini bisa kalian terapkan juga. Yang pertama adalah ubah mindset kalian. Kalian tahu ada yang namanya power of mind? Itu adalah kekuatan dari pikiran. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan menjadi diri kita. Jika kita berpikir bahwa matematika itu mudah, maka kita akan mudah menyelesaikan persoalan matematika ya. Matematika itu mudah, saya bisa belajar matematika. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Kalau misalkan kita menganggap sesuatu itu sulit, sesuatu itu berat, otak kita itu merupakan pusat kendali. Kalau kita sudah berpikir bahwa segala sesuatu itu sulit, maka dari pusat kendali menuju ke seluruh tubuh juga akan terasa sulit ya. Begitupun mindset kita terhadap matematika. Yang kedua adalah pahami konsep. Banyak sekali siswa yang belajar dengan cara menghafal. Nah, sebenarnya itu kurang baik karena dengan menghafal nanti kita akan lupa lagi. Tapi berbeda jika kita memahami konsep. Pahami dulu setiap materi, bukan dihafal. Apabila kita belum memahami suatu konsep, kita belajar lagi, kita baca ulang lagi, terus saja seperti itu ya. Namun, rasanya ketika kalian belajar saja tanpa berlatih, maka rasanya akan kurang. Jadi kalian harus memperbanyak latihan soal. Di pelajaran manapun, jika kalian hanya belajar tanpa latihan soal, rasanya akan kurang ya. Karena apa? Matematika itu harus banyak berlatih, salah satunya banyak berlatih soal. Yang keempat adalah tidak mudah menyerah. Ketika kita tidak mudah menyerah, tentu saja semua jalan yang kita inginkan termasuk mudah mempelajari matematika akan terus berproses sehingga kita menjadi bisa ya. Itu kuncinya. Yang kelima adalah bertanya apabila tidak paham ya. Sorry ini typo.
Kebanyakan siswa sekarang kalau misalkan dia tidak paham, dia malah diam di situ saja tanpa bertanya. Seharusnya kalau kalian tidak paham, lebih baik kalian bertanya. Tanyakan itu kepada saya. Ya, kontak saya sudah tersedia, silakan nanti kalian tanyakan apabila ada sesuatu materi yang tidak paham. Perbanyak ibadah dan berdoa. Tentu saja ya, ini juga merupakan sebuah tips yang sangat manjur. Sebagai contoh, mohon maaf untuk non-muslim, sholat itu memiliki beberapa gerakan, salah satunya adalah ruku dan sujud. Tahukah kalian bahwa di dalam sujud, ketika posisi sujud, itu akan mengalirkan darah dan oksigen menuju otak, sehingga apabila otak kita terpenuhi kadar oksigennya, maka kita akan mudah menerima segala materi yang masuk. Nah, sekarang saya beri kalian tugas pertama ya. Yang pertama adalah tuliskan harapanmu belajar matematika dengan saya. Tuliskan gaya belajarmu yang menurut kamu nyaman. Tuliskan materi juga pelajaran matematika yang sulit menurut kamu. Semua jawaban ini difoto dan dikirim lewat Google Classroom ya. Nanti kode Google Classroom pasti berbeda pada setiap kelas. Kelas 10 TKJA pasti nanti berbeda dengan kelas 10 TKJB dan seterusnya. Nah, untuk kodenya bisa kalian tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Tidak paham? Masih memiliki pertanyaan? Kalian boleh mengajukan pertanyaannya pada saya. Bisa lewat WhatsApp, email, atau Google Classroom. Atau bisa di kolom komentar ya. Kalau kalian mau menghubungi saya lewat WhatsApp atau email, caranya ucapkan salam terlebih dahulu, perkenalkan diri, nama dan kelas, lalu sampaikan pertanyaan kalian. Jangan sampai kalian bertanya dengan mengechat saya hanya P saja atau Assalamualaikum saja, tapi langsung ajukan pertanyaannya ya. Oke, dari saya cukup sekian. Mungkin untuk terakhir saya akan mewanti-wanti kalian bahwa kalian sekarang sudah besar, kalian sudah bukan anak SMP lagi, kalian sudah masuk kelas 10. Yo, sekarang kita belajar dengan serius, kita berusaha menjadi lebih baik lagi. Kalau tidak dimulai saat ini, kapan lagi? Jadi kalian harus benar-benar berubah menuju hal yang lebih baik. Ingatlah, semakin lama, semakin tantangan itu semakin berat. Jika kalian tidak siap, bagaimana dengan masa depan kalian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.